Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Bambang. Apa yang tadi dikatakan oleh Pak Bambang soal reformasi kepemimpinan di tubuh Polri ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pengamat politik Citra Institut Efriza yang mengatakan bahwa reformasi Polri harus dimulai dari mengupayakan terjadinya kepemimpinan baru sebagai Kapolri. Apakah ini yang Anda maksud, Pak Bambang? Ya, kalau saya melihat persoalan kepemimpinan ini sangat luas ya. Kemarin juga dalam diskusi tersebut juga sempat disinggung bahwa kepemimpinan ini mulai dari bawah sampai atas gitu. Kapolri tentu adalah penanggung jawab utama dari seluruh jajaran kepolisian seperti itu. Dan kemarin juga sempat tersampaikan juga bagaimana memang ada problem terkait dengan meritokrasi di kepolisian, bahwa ada beberapa kasatwil misalnya yang masih jauh dari kata performance seperti itu. Itu juga menjadi salah satu hal yang terkait dengan kelemahan kepemimpinan. Menyangkut kepemimpinan Kapolri ini saya melihatnya bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi kalau menurut Pak Bambang sendiri seberapa penting sih Kapolri yang saat ini harus kemudian diganti agar kemudian memang terlaksana reformasi seutuhnya? Ya, ini kalau saya kembalikan kepada Presiden ya. Sejauh mana Kapolri Pak Listio ini bisa sesuai dengan harapan Presiden. Tentu desakan reformasi Polri ini harus benar-benar dijadikan momentum yang sangat serius untuk Pak Listio untuk melakukan pembenahan. Karena tentu pertaruhannya adalah jabatan beliau sebagai Kapolri. Karena kalau hanya sekedar formalitas-formalitas saja, hanya mendengarkan, kalau kita melihat beberapa minggu terakhir ini, mendengarkan masukan-masukan saja, tapi tanpa ada aksi yang konkret, ini tentu justru akan malah mengecewakan masyarakat. Makanya harus ada sebuah tindakan yang real terkait dengan upaya pembenahan di Polri ini. Karena kalau kita melihat misalnya terkait dengan isu impunitas, bagaimana personil yang melakukan pelanggaran masih tetap berada di tubuh Polri, malah diaktifkan, bahkan dipromosikan. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Apakah Pak Listio benar-benar bisa melakukan perubahan itu secara instan apa tidak, seperti itu, tanpa mengurangi perubahan-perubahan yang akan dilakukan secara lebih substansial seperti itu. Baik, bicara soal ada tindakan yang real, saya bergeser ke Pak Arianto lagi. Pak Arianto, ada yang mengatakan juga bahwa reformasi Polri harus dimulai paling tidak dari pembebasan aktivis yang saat ini masih ditahan sejak aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Menurut Pak Arianto, seberapa penting ini dilakukan segera, bahkan sebelum kemudian polisi mengumumkan apa rekomendasi yang disimpulkan dan apa rekomendasi yang akan dilaksanakan? Kalau saya jawabnya dua, Ibu ya. Tuntutan untuk membebaskan itu ya para pengajak reformis untuk dibebaskan itu karena pandangan daripada pihak aktivis ataupun para pegiat itu yang mengatakan bahwa polisi dalam rangka menangkap mereka itu adalah memberangus demokrasi dalam kaitannya. Sementara oleh Pak Kapolri kemarin kan ditegaskan bahwa yang ditangkap itu adalah ada bukti sebagai pelaku hasutan untuk melakukan tindakan anarkis. Nah, ini antara masalah Kamtibmas, penegakan hukum, dan masalah kebebasan berekspresi gitu. Itu kira-kira masalahnya. Tapi kemudian kalau itu tuntutan itu menjadi taruhan dari polisi itu mau berubah, itu saya kira tidak pas ya. Karena begini, yang dituntut itu adalah perubahan daripada tindakan polisi yang kemarin dianggap eksesif itu. Padahal eksesifnya kemarin kan tidak semua itu eksesif pada para demonstran, tetapi pada anarkis itu. Nah itu dikaburkan gitu kayak gitu. Dan makanya itu kalau saya untuk itu ya, untuk tuntutan itu saya pikir Pak Kapolri nanti bisa mempertimbangkan itu ya. Yang namanya menangkap mereka itu kan ada indikasi mereka terlibat di dalam satu kejahatan atau anarkis gitu ya. Tetapi itu dalam konteks penyampaian unjuk rasa juga kan gitu kan. Pasti Kapolri nanti akan mengambil sekarang kan ada restorasi justice kan.
Yang namanya penahanan tuh kalau bagi saya sendiri ya itu tidak mutlak penting banget itu. Tetapi penindakan pada itu sampai ke hukum itu memang penting gitu. Makanya estimate saya kalau untuk tuntutan pembebasan ini mungkin Pak Kapolri nanti akan memberikan restorasi justice berupa apa? Oke lah penangguhan penahanan nggak apa-apa. Tetapi kasusnya harus tetap diteruskan supaya bisa ada kejelasan bahwa ini yang eksesi polisinya atau memang sudah pas pada menurut hukum yang berlaku kayak gitu. Itu Oke. kalau itu menjawab yang itu tadi ya, Bu. Baik. Tapi saya ingin menjawab mengenai kepemimpinan dari Pak Bambang katakan Baik. ya. Yang namanya saya kepemimpinan itu ya, itu bukan figur orang, tapi cara memimpin itu ya. Barangkali ini Pak Kapolri begitu melihat sekarang ternyata rapotnya Pak Gitu ya kemarin itu, kan kemudian kan seakan-akan dijewer oleh presiden ini, Iya. ini kamu ini gitu. Nah makanya kemudian bebenah memperbaiki diri. Saya yakin akan berubah itu gaya kepemimpinannya itu. Nah perubahannya bisa kelihatan di dalam rencana-rencana yang akan dilakukan itu, yaitu ada di 7 itu tindakan yang yang gerakan-gerakan yang cepat itu ya. Jadi istilahnya quick win itu tadi, itu contoh saja. Kalau dulu aturan-aturan itu hanya menyasar pada bawahan. Ini aturan yang baru ini quick win itu menyasar pada pimpinan. Contoh hedonis. Itu bunyinya aturan adalah pimpinan harus memberikan contoh pada bawahan. Kalau tidak, makanya dia akan kena sanksi. Sanksinya administrasi, contohnya kayak gitu, Bu. Dan kemudian bawahan boleh melapor kepada atasan yang berbuat hedonis. Contohnya kayak gitu. Kemudian mengenai pengawasan. Pengawasan itu kan kalau dulu kan pengawasan melekat ya. Yang disalahkan oleh bawahan kalau ada anggota salah. Sekarang kalau ada anggota salah, atasannya harus menanggung risiko. Gitu. Dan yang ketiga, seorang pimpinan Kapolsek misalnya, dia harus mempunyai fakta integritas bahwa saya jadi Kapolsek, saya menjamin di wilayah saya tidak ada hedonis, tidak ada arogansi, tidak ada pungli dan sebagainya itu. Itu suatu bentuk contoh ya bahwa kita itu membuka diri, membuat peraturan yang jelas untuk bawahan maupun untuk pimpinan dan itu bisa dikoreksi oleh masyarakat. Kurang lebih kayak gitu Bu. Jadi jawaban daripada kelemahan-kelemahan kemarin itu kalau yang terkait dengan kepemimpinan bahwa aturan yang baru itu untuk quick win itu tidak hanya menyasar kepada bawahan tetapi juga pada atasannya gitu. Baik, Itu Pak. kira-kira. Baik, Nah, Pak Arianto, kalau dari pengalaman Anda, tadi Anda mengatakan bahwa semua Kapolri niatnya pasti baik, semua Kapolri Ya. ingin melakukan reformasi. Menurut pengalaman Anda, apa sebenarnya tantangan dalam melakukan reformasi di tubuh Polri ketika memang di atas dokumen Polri itu tahu apa saja yang menjadi PR dan apa yang harus diperbaiki tetapi kemudian tidak mampu dan kemudian budaya-budaya lama akan terus berulang terutama ketika pemimpinnya memang terlihat tidak melakukan tindakan yang cukup agresif untuk menunjukkan perubahan. Iya, kalau saya itu Bu ya, jadi penasihat Kapolri udah 14 tahun saya. Dan 7 Kapolri saya pernah lihat bagaimana gaya kepemimpinan dari para Kapolri satu dengan yang lain. Terutama dulu dari Pak Kunarto itu nomor 2 setelah Hugeng kejujurannya itu. Beliau pertama kali waktu itu menanamkan pada gebrakan moral, tekadku pengabdian terbaik. Artinya sebelum ada reformasi pun dulu Pak Kunarto itu sudah menghendaki reformasi moral polisi supaya benar-benar baik. Itu pun dulu hanya 2 tahun ya, beliau gagal. Kenapa? Karena aturan yang mendukung kurang kuat waktu itu. Nah kemudian setelah ada reformasi tahun 2002, kan sudah ada itu peraturan-peraturan yang baru. Tapi itu pun kemudian ternyata yang berhasil hanya di struktural dan instrumental. Tetapi untuk kultural kebanyakan tidak berjalan teman-teman. Kalau dari pengamatan saya ya selama ini, karena sistem daripada pengawasan itu tidak berjalan, Bu. Contohnya ya, ada pelanggaran di bawah, itu atasannya tidak menindak, juga tidak diapa-apakan. Kemudian katanya praktek-praktek pungli yang sepertinya nggak boleh, tapi kenyataannya masih ada di lapangan dan penindakannya tidak tegas. Pernah dulu ada seorang Kapolri ya Pak Tanto namanya itu. Dulu waktu kepemimpinan beliau itu yang namanya judi itu hapus sama sekali karena beliau tegas sekali. Itu bisa dengan cara gitu. Cuman yang kepemimpinan yang seperti itu tidak konsisten kan, ganti Kapolri ganti lagi. Jadi ya itu jadi naik turun itu akhirnya kultural itu yang jalan di tempat. Itu kalau pandangan saya selama ini ya itu karena gaya kepemimpinan setiap Kapolri itu tidak sama. Tapi yang nomor satu kelemahannya kenapa kultural itu tidak berjalan dengan baik? Karena menurut saya sanksi sistem pengawasannya nggak kuat ya. Dan kemudian penerapannya juga tidak kuat.
Contoh kode etik itu sudah jelas tuh aturannya jelas. Tetapi setiap ada pelanggaran kode etik yang tiap hari terjadi, tapi tidak ada tindakan kan. Coba sekarang contohnya, di mana ada satuan polisi yang tidak ada pungli? Kan ada semua kan, sampai sekarang masih terasa itu ada lah, belum sana sih. Tapi kan tidak pernah ada diumumkan anggota polisi yang pungli hari ini diumumkan siapa yang ketangkap, pun tidak pernah ada. Akhirnya seakan-akan terjadi pembiaran pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan itu. Itulah kurang lebih kelemahan daripada tidak berjalannya kultural ini gitu. Jadi menurut saya adalah karena aturannya yang kurang jelas ya, kurang to the point gitu. Dan kemudian implementasinya tidak diterapkan secara baik dan konsisten gitu. Baik. Saya kira itu mudah-mudahan dengan ini quick win ini, kalau ini saya ingin menyodorkan satu aturan ya. Jadi Pak Bambang gini ya, saya bikin nanti penjabaran daripada kode etik polisi itu kan banyak sekali ya poinnya Pak ya. Nanti akan kita jabarkan masing-masing poin diuraikan jadi 20 poin itu Pak. Yang kira-kira bentuknya yang nyata, apa anggota itu berbuat apa dan nggak boleh apa gitu. Dan sistem pengawasannya bagaimana. Mudah-mudahan dengan cara kayak gitu tidak perlu lagi kita harus bolak-balik apa tuh ngomong, tapi petunjuk itu sudah tiap hari sudah bisa dibaca anggota depan. Dan itu bisa kayak buku saku aja, kita ngelihat HP itu ya, oh ini saya nggak boleh ini, nggak boleh gini. Dan kemudian saya harapkan ada tindakan yang tegas sesuai dengan apa yang diterangkan di situ. Hanya dengan begitu barangkali polisi seluruh Indonesia akan sadar itu ya, oh polisi itu bisa baik lah. Tapi tanpa ada penyadaran seluruh anggota di seluruh itu ya, nggak akan bisa itu. Oke.